Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena saya sering mengupload video dikarenakan saya lagi kurang enak badan dan kurang kurang enak badan dan lagi sibuk untuk permasalahan ekonomi keluarga, dan saya betul-betul minta maaf jarang mengupload video karena saya selalu sibuk dan saya mempunyai ada acara yang sangat mengganggu untuk jadwal upload. Nah, saya betul minta maaf, dan kali ini saya membahas tentang economic value of time versus time value of money. Time value of money adalah konsep yang mendasar pada teori suku bunga. Artinya time value of money ini adalah sebuah konsep di mana kita bisa menggunakan teori, tetapi hanya mendasarkan suku bunga yang ada di perekonomian. Dan menurut Smith dan Ricardo berpendapat bahwa bunga adalah kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang tersebut. Artinya, saya bilang tadi kan ngapa? Karena teori time value of money ini adalah sebuah konsep, tetapi konsep ini hanya berdasarkan teori yang mengangkut suku bunga. Dan bunga apa itu bunga? Menurut Smith itu yang di dalam penjualan kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam kepada si pemberi pinjaman sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang tersebut. Dalam teori bunga moneter, pembayaran bunga dianggap sebagai suatu opportunity untuk memperoleh keuntungan dari meminjamkan uang, yang oleh Keynes disebut motif spekulasi dan permintaan akan uang. Artinya, time value of money ini saya membahas tentang ekonomi konvensional. Dan ekonomi konvensional bunga itu dia harus menggunakan teori ekonomi, tetapi teori ekonomi yang mengangkut suku bunga, dan bunga ini adalah kompensasi, sehingga dalam teori bunga ini sebagai opportunity atau keuntungan atau utama untuk keuntungan dari meminjam uang yang dilakukan si pemberi pinjaman atau meminjam. Dalam Keynes disebut motif spekulasi dari pemintaan uang. Berbeda dengan ekonomi Islam itu haram time value of money ini haram. Kenapa? Karena terdapat bunga itu termasuk riba. Ekonomi Islam tidak menghalalkan riba. Artinya dalam waktu tertentu akan jumlah terderma yang di depannya pada bisnis investasi bisa saja mengalami kerugian. Artinya bunga ini kan ada pematokan peminjaman. Jika kita pinjam kan ada bunga berapa persen. Itu jika kita tidak membayar, maka ekonomi Islam tidak boleh mengharamkan riba tersebut. Dan nilai uang ini akan terus bertambah karena uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki waktu, namun telah memiliki nilai ekonomi. Artinya value of time artinya ekonomi, tapi dia ada nilai ekonomi, tapi dia ada waktu ke waktu. Karena uang ini dari waktu ke waktu itu akan naik, tambah, sehingga tidak memiliki nilai waktu. Tetapi dalam value of time, economic value of time itu artinya ilmu ekonomi. Nilai ekonomi ini akan terus berkembang, akan terus dikaji dan terus direndahkan, dan tidak bisa berdasarkan mendapatkan waktu, karena uang itu sendiri ada waktunya sendiri. Karena uang tersebut ada waktu sendiri. Karena waktu tersebut adalah termasuk uang. Karena keadaan seperti inilah yang ditolak oleh komisariat, yaitu keadilan al-qaumu biqurni, artinya mendapatkan hasil tanpa
mengenakan hasil risiko, dan al-kharaj bila dama, memperoleh hasil tanpa mengenakan biaya. Artinya keadaan yang tersebut tadi ini ditolak juga ekonomi Islam karena ada mengangkut keadilan seperti keadaan al-qawmu bidin kurni, atau artinya mendapatkan hasil tanpa mengenakan risiko, dan al-kharaj bila dama, artinya memperoleh hasil tanpa mengenakan biaya. Imam Ar-Razi memberikan pembahasan alasan berikut mengapa Islam melarang sistem bunga. Menurut Safi Antonio 2001, pertama, dia merampas kekayaan orang lain, artinya bunga tersebut akan merampas kekayaan lain. Transaksi mendapat bunga sama dengan merampas harta. Rp1 yang ditukar dengan Rp4 baik secara kredit maupun tunai, berarti ada satu pihak yang menerima kelebihan tanpa berbuat apa-apa. Kelebihan rupiah dalam jumlah pasti yang diperoleh dari bunga adalah diharamkan. Artinya, kenapa bunga itu haram? Transaksi bunga itu haram karena bunga tersebut itu kita lihat dari transaksinya. Transaksinya ini melibatkan bunga, dia merampas hak kita atau merampas hak rakyat. Karena kalau kita libatkan, kita membayar Rp1, maka ditukar dengan Rp4. Artinya, baik itu secara kredit maupun tunai, berarti yang Rp4 ini adalah kelebihan rupiah ini akan memberi keuntungan bagi yang pinjam atau yang mengai, sehingga itu akan merampas hak orang lain. Yang kedua, dia merusak moralitas karena mata ini peroleh dari hasil meminjamkan atau menggunakan uang dapat membuat seseorang menjadi gila harta. Berbagai macam cara ia akan lakukan untuk mendapatkan keuntungan tanpa peduli si pinjam dalam kondisi kesulitan. Artinya merusak moralitas adalah kenapa bunga itu merusak moralitas? Karena moral kita akan dirusak oleh bunga tersebut. Kita akan terbangun nafsu kita untuk memiliki harta tersebut, sehingga si pinjam ini jika dia meminjam akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena si pemberi pinjaman ini akan memberi keuntungan kepada dia sendiri, sehingga kita akan mengalami kesulitan, dan kondisi kesulitan itu akan dijadikan keuntungan bagi si pemberi pinjaman. Yang ketiga adalah melahirkan benih kebencian dan permusuhan. Pengapasan sepihak harta peminjam pada akhirnya akan melahirkan benih-benih kebencian dan permusuhan. Artinya jika kita tidak mampu membayar, maka kita sebelum pinjaman akan timbul dalam hati akan timbul seperti sebuah kebencian dan permusuhan di dalam dirinya, akan terus memusuhi setiap kali dia meminta tapi dia tidak dikasih, atau dia karena pemberi bunga yang begitu gede, sehingga timbullah kerusakan, kebencian dan perusahaan pada si pinjam tersebut. Artinya si bunga ini cukup berbahaya jika kita membuat ekonominya, dan kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Artinya cukup dengan menggunakan uang si kaya yang memiliki kekayaan yang memiliki bertambah tanpa harus bekerja. Di sisi lain, si miskin tidak mampu berbuat apa-apa dan harus bekerja semakin keras sangat untuk sekedar bertahan hidup. Artinya dalam bunga ini, dia akan menguntungkan sebagai si kaya atau time value of money ini, karena dia menggunakan bunga ini, dia akan si kaya bertambah kaya, miskin bertambah miskin, dan miskin mengalami kesulitan, sehingga miskin ini membutuhkan untuk mengembalikan uang saja itu susah. Artinya kita kalau Islam ini tidak boleh melibatkan bunga. Artinya dengan jelas bahwa beda antara menggunakan uang dengan berinvestasi. Investasi adalah aktivitas memiliki unsur risiko akibat adanya ketidakpastian, sehingga ada ketidakpastian dalam mendapat return. Sehingga menggunakan uang ada kegiatan riba yang dapat dikitakan minim risiko dan ada kepastian jumlah yang bakal diterima. Artinya dalam uang ini kita tidak boleh menggunakan uang karena akan menimbulkan yang penjelasan saya sebelumnya itu akan membuat kerusakan, akan membuat kerugian juga pada kita, sehingga kita harus berhati-hati dalam
membangun bisnis atau berinvestasi. Tidak boleh menggunakan uang tersebut karena itu termasuk riba. Sekian dulu dari paman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.